رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سبحانك إني ظلمت أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين عملوا منهم ونفعنا وحفظنا إنك غفور رحيم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سبحانك أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين عملوا منهم ونفعنا وحفظنا وهو غفور رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي اللهم صل وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qawaidin nabiyyin wa sidratil muntaha alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita mengajukan ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1. La'allahum tattaqun, 2. Nuzulul Quran, 3. Lailatul Qadar, 4. Idul Fitri, 5. Ilahan wal faizin, 6. Maulid dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7. Kejayaan agama dan negara kami yang dirahmati, 8. Pertahanan nasional Kabinet Merah Putih, 9. Peradaban dunia Kabinet Merah Putih. Dengan acara sebagai berikut: khidmat amaliyah menanti, pembacaan ayat Al-Quran, dilanjutkan membacakan sholat Fatihah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Aang Zainal Arifin, pembacaan tanbih dengan teks Pancasila oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Abdul Somad Eshari, pembacaan tawasul oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Suhudul Anwar MAG, pembacaan Manqobah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Solih Anwar Saiful Rijal MPom,
Dilanjutkan dengan sambutan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan MAG PHPD Nazir Masjid Agung Bandung bidang Imarah. Khidmat Tabaruk Kitab Fadhail Suhur akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Adewawan Sohib Al-Masjid SPD. Khidmat ilmiah disampaikan yang pertama oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Dadang Mulyawan MSOS. Khidmat ilmiah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zain Al-Faqih SH SS MSI. Yang terakhir oleh Hadratus Syekh Pengesahabat. Ditutup dengan sholawat Bani Hashim 3 kali, dilanjutkan dengan sholawat Badiyah. Kepada para petugas dipersilakan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Jimbaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam hubungan kita sekalian. Pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan
di tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Syarabiyah Mahasudiyah Yasin Rasa BPKM, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Tampilan keduanya tadi sepantasi. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat hadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah yang murid sekalian, janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik publikkan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling hargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman Azabun Alim yang berarti bukan sekata untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, benar-benar hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan dia bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntut dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam memilih jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa bedihnya kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh hanya diri sendiri yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kuasa Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai, jangan timbul kecewa, mengingat soal lidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan kepada leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu berkatakan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yang di tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, kemari Allah jimat, namun penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak ada
amalan kita Toriko Qadiriyah Syababiyah Mahasudiyah Sekitar sampai PKM. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, godaan dan rekayasa. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama awas dan dengan kulit-kulit agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pada Sudialaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan tentang Syekh Ahmad Sayyidullah Fatah ila rabbi Syekh Ahmad Sayyidullah Fatah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ucapan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sesat. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pada satu Allah. Itulah masyarakat yang Al-Fatihah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat